Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 8, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan pertama di semester genap ini, kita akan melakukan pembelajaran melalui video ini dengan judul keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak video berikut ini. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Jadi anak-anak, kebutuhan itu harus dipenuhi oleh setiap manusia berbeda-beda ya. Nah, di kelas 7 ya, mohon maaf, di kelas 7 kita sudah mempelajari tentang kebutuhan manusia. Nah, kita tentu tahu ya bahwa kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan selalu bertambah baik jumlah maupun kualitasnya. Coba anak-anak hitung berapa macam jumlah barang yang anak-anak gunakan setiap hari. Tentunya kita akan terkejut ya, bahwa dalam satu hari kita telah menggunakan puluhan barang untuk kita konsumsi. Tentunya barang-barang yang kita konsumsi itu berbeda dengan yang dikonsumsi orang lain. Hal itu menunjukkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia itu berbeda-beda dan beraneka ragam. Faktor ruang akan menentukan tindakan seseorang sebagai konsumen. Masyarakat kota memiliki perilaku konsumsi yang berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat desa, pegunungan, atau masyarakat pesisir pantai. Demikian pula tindakan atau perilakunya dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Ya. Lalu, barang dan jasa yang dibutuhkan manusia sebagian besar dihasilkan oleh manusia dan hanya sebagian kecil yang disediakan langsung oleh alam. Oleh karena itu, manusia harus melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang biasa disebut dengan istilah produksi. Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Ini adalah contoh sumber daya alam dan persebarannya di wilayah Indonesia. Nah, di sini ada Pulau Sumatera, itu ada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan selanjutnya. Masing-masing provinsi tentunya memiliki sumber daya alamnya yang berbeda-beda. Ya, lalu di Pulau Sulawesi ada Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, itu tentunya juga berbeda-beda. Lalu ada Maluku dan Papua dan selanjutnya. Ini adalah contoh beberapa pulau yang ada di Indonesia. Oke. Nah, persebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan daerah yang lainnya berbeda-beda. Satu daerah dapat dikenal sebagai penghasil barang tambang, akan tetapi daerah lain juga dapat dikenal sebagai penghasil hasil hutan atau pertanian. Perbedaan potensi inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan namanya aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah ini juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Contohnya, Lampung memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memproduksi beras. Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Demikian pula Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien. Dengan demikian, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, sementara Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Jadi anak-anak jangan lupa ya, ada aktivitas perdagangan sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi yang semua itu dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi. Nah, pelaku-pelaku ekonomi ini akan kita bahas di video pembahasan kita untuk minggu depan. Jadi anak-anak kesimpulannya, aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan produk, perlu dilakukan kegiatan produksi yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, Miss kasih di sini kata kuncinya untuk materi minggu depan. Ada pelaku-pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga perusahaan atau produsen, lalu ada rumah tangga keluarga atau konsumen, lalu ada rumah tangga pemerintah, lalu yang terakhir ada rumah tangga luar negeri. Nah, anak-anak semuanya, sampai di sini materi kita untuk